Timnas Indonesia kini tengah bersiap menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan satu hal yang pasti, mereka tidak akan menghadapi lini pertahanan yang mudah. Jepang dan Australia, dua raksasa Asia, sama sekali tidak kebobolan di babak sebelumnya. Sementara Arab Saudi hanya kebobolan 3 gol. Dengan lawan-lawan sekuat ini, apakah Indonesia berada dalam bahaya? Jawabannya adalah iya, tetapi tidak perlu khawatir. Pasukan Garuda siap memperkuat barisan dengan tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan. Sinteyong, pelatih Timnas Indonesia baru-baru ini mengambil langkah strategis dengan mendatangkan Yom Gi-hun sebagai pelatih khusus striker. Langkah ini diambil untuk menutupi sisi terlemah skuad, yaitu di sektor penyerang. Menurut Shin, lini tengah Timnas Indonesia sering kesulitan dalam mencetak gol, dan kedatangan Yom diharapkan dapat mengubah situasi ini. Dengan catatan 103 gol dan 131 assist sepanjang karirnya, serta pengalaman internasional yang luas bersama Timnas Korea Selatan, Yom membawa keahlian dan visi baru yang diharapkan mampu memaksimalkan potensi serangan balik Indonesia. Di saat yang sama, PSSI juga sedang dalam proses mendatangkan beberapa pemain keturunan untuk memperkuat timnas. Ex-Ko PSSI Arya Sinulinga telah memberikan petunjuk bahwa ada 2 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi. Namun dalam wawancara tersebut, ia tidak menyebutkan nama pemain tersebut. Lagi saya nggak mau ngomong, tapi yang pasti ada 2 yang. Tapi yang saya dapat informasi dari sumber yang nggak mau disebut namanya, katanya Ole masih 50-50. Gak tahu itu benar gak tuh? Yang pasti termasuk intens dilakukan juga. Ole juga? Bisa juga lah, dan apalah. Namun dari rumor yang beredar dan spekulasi yang memuka, 2 nama yang paling kuat diperkirakan akan bergabung adalah Ole Roemeny dari FC Utrecht dan Mauro Zylstra dari FC Volendam U21. Atau mungkin salah satunya Kevin Dix dari FC Copenhagen. Semua akan terjawab nanti di bulan September. Jika semua proses berjalan lancar, mereka bisa bergabung dengan skuad Garuda tepat pada waktunya untuk menghadapi pertandingan di round 3. Bahkan jika ketiganya benar-benar bergabung, lini depan Indonesia akan memiliki kekuatan baru yang bisa mematikan. Dengan kombinasi pemain yang ada, Sinteyong dapat merencanakan skema serangan balik yang tidak hanya cepat tetapi juga efektif. Skema A, potensi 3 striker, Ragnar Oratmangun, Ole Roemeny, dan Rafael Struijk. Dalam skema 3 striker, Sinteyong memiliki opsi untuk memaksimalkan kombinasi Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan Ole Roemeny. Ragnar yang dikenal dengan kecepatan dan ketangkasannya di sisi kiri, dapat menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Dia memiliki kemampuan untuk membuka ruang dan menciptakan peluang dari sisi lapangan. Di kanan, Rafael Struijk yang telah menunjukkan performa impresifnya di Piala Asia U23 dengan mencetak gol-gol penting bisa menjadi kunci yang menyatukan permainan. Sementara itu Ole Roemeny dengan naluri mencetak golnya yang tajam dapat menjadi penyelesai utama yang mematikan di depan gawang lawan. Ketiganya bisa bekerja sama dalam skema serangan balik yang cepat di mana pergerakan tanpa bola dan koordinasi yang baik akan menjadi kunci. Ragnar dan Rafael bisa menjadi inisiator serangan, sementara Ole menyelesaikannya dengan akurasi tinggi. Dengan bimbingan Yom Gi-hun, trio ini dapat dilatih untuk lebih efektif dalam memanfaatkan ruang dan kecepatan, membuat skema counter attack Indonesia menjadi lebih berbahaya. Skema B, potensi 2 striker, Ole Roemeny dan Rafael Struijk.
Alternatif lain adalah dengan bermain dua striker, yaitu Ole Romeni dan Rafael Struijk. Ini bisa menjadi pilihan yang lebih fokus, terutama jika Indonesia menghadapi tim-tim dengan pertahanan yang sangat solid. Dalam skema ini, Rafael dapat berperan sebagai target man yang menahan bola dan membuka ruang bagi Ole untuk masuk ke area berbahaya. Ole yang dikenal sebagai pemain yang juga terlibat aktif dalam build-up serangan, bisa bermain sedikit lebih ke belakang, memberikan umpan-umpan kunci atau langsung melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Keunggulan dari skema dua striker ini adalah fleksibilitas dalam mengubah pola serangan saat pertandingan berlangsung. Dengan hanya dua penyerang di depan, lini tengah bisa diperkuat dengan pemain tambahan yang fokus untuk mendukung serangan balik cepat. Ole dan Rafael dapat memanfaatkan kecepatan dan kecerdasan mereka dalam membaca permainan untuk memanfaatkan setiap celah yang muncul di pertahanan lawan. Ya, dalam menghadapi raksasa-raksasa Asia, skema serangan balik atau counter attack menjadi pilihan paling rasional dan efektif. Dengan tambahan kekuatan dari pemain-pemain naturalisasi yang sedang dalam proses, seperti yang dikonfirmasi oleh Arya Sinulinga, skema ini bisa menjadi senjata rahasia timnas Indonesia. Potensi kombinasi striker-striker baru dengan bimbingan Yom Gi-hun bisa menghasilkan serangan balik yang lebih tajam dan mematikan. Jadi itulah gambaran bagaimana timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri dengan serius menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tambahan kekuatan dari pemain-pemain naturalisasi dan bimbingan Yom Gi-hun, harapan besar tertuju pada skema serangan balik yang mematikan. Semua ini diharapkan mampu membawa Indonesia melangkah lebih jauh dan membuat kejutan di panggung Asia dan dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.